Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur yang hari ini akan mendaftarkan diri, yaitu pasangan dari Ridwan Kamil dan juga Suswono yang akan dijadwalkan pukul 14 siang nanti di KPU Jakarta. Dan sebelumnya pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Sedangkan di Jawa Tengah, tadi pasangan Ahmad Lufi dan juga Yassin telah mendaftarkan diri di KPU Jawa Tengah, dan sebelumnya hari kemarin pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi yang diusung oleh PDIP telah mendaftarkan diri di KPU Jawa Tengah. Sedangkan hari ini juga di KPU Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak juga telah mendaftarkan diri sebagai bakal cagup dan bacawagub di KPU Jawa Timur. Kami masih terhubung dengan pengamat politik Lingkar Madani, Mas Rey Rengkuti. Mas Rey, untuk Jakarta sendiri ini secara matematis pasangan dari RK dan juga Suswono ini mendapatkan mesin partai yang sangat banyak dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Sedangkan PDIP sendirian dalam tanda petik mengusung pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno. Seperti apa Anda melihat kontestasi terutama mesin partai yang bergerak? Kalau tadi kita segmen sebelumnya berbicara terkait dengan figur, saat ini bagaimana mesin parpol dapat bergerak untuk kontestasi Pilkada Jakarta? Kalau belajar dari dua pilkada sebelumnya ya, gitu, pilkada 2012 dan 2017, Jakarta memberi semacam pelajaran kepada kita bahwa yang paling penting di Jakarta itu bukanlah banyak sedikitnya dukungan partai politik gitu. Nah, misalnya ketika Pak Jokowi menang dahulu, dia didukung oleh sedikit partai dibandingkan misalnya kompetitornya, dalam hal ini Pak Fauzi Bowo yang didukung mayoritas partai di Jakarta, tapi akhirnya kemudian dimenangkan oleh Pak Jokowi gitu ya. 2017 yang lalu pun begitu ya, setidaknya 50-50 antara partai pendukung Pak Pak Anies dengan partai pendukungnya Ahok gitu. Tapi seperti kita ketahui kemudian dimenangkan oleh Anies Baswedan gitu. Nah, jadi kalau belajar dari situ sih sebetulnya Jakarta itu pemilihnya itu bukan tergantung kepada banyaknya partai atau kedekatan dengan partai, tapi umumnya adalah mereka yang memiliki catatan cukup baik, alias pemilihnya relatif cukup rasional menurut saya berbanding dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi dengan cara kayak begitu tuh, nah mau tidak mau yang diperjualbelikan itu adalah soal rekam jejak, ya, kapasitas, kapabilitas gitu. Dan untuk dua pasangan ini, ya, baik RK maupun dengan Mas Pram dan Bang Dul, saya kira keduanya memiliki rekam jejak yang cukup berimbang lah ya, cukup kompetitif gitu. RK tentu kita tahu 2 kali wali kota dan sekali gubernur gitu ya. Kemudian Pak Suswono pernah jadi menteri gitu. Nah, hal yang sama terjadi pada pasangannya Mas Pram dengan Bang Dul ya. Mas Pram berkali-kali jadi anggota DPR, ketua DPR, lalu 2 kali menjadi menteri gitu ya. Sementara Bang Dul sendiri adalah mantan wakil gubernur di Banten gitu. Jadi dari segi kapasitas, kapabilitas dan juga rekam jejak gitu ya, saya kira kedua-duanya ya seimbang lah ya, 50-50 gitu. Artinya pengalaman pemerintahannya kedua-duanya itu berimbang gitu. Nah, oleh karena itu mungkin di Jakarta ini sekarang yang menjadi titik tekan keunggulannya bukan lagi pada soal kapasitas, kapabilitas macam-macam itu, tetapi pada nuansa politik, ya itu satu. Yang kedua adalah kedekatan-kedekatan yang bersifat personal gitu ya. Nah, yang ketiga tentu saja program-program yang mungkin dijanjikan kepada masyarakat. Nah, kalau berbicara pada wilayah ini gitu, nah di situ saya sebut itu pasangan Mas Pram dengan Bang Dul ini boleh jadi masih lebih kuat gitu. Karena itu tadi kan Mas Pram, Bang Dul tuh bisa diasosiasikan dengan masyarakat Betawi ya kan, dekat dengan, tidak dekat tetapi tidak ada halangan berkomunikasi misalnya dengan Jackmania gitu ya.
dan juga tidak ada halangan untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok Islam gitu ya. Nah, sementara RK ini memiliki dua hal ini tidak dimilikinya sama sekali gitu ya. Pertama adalah ya, tidak terasosiasi dengan warga Betawi gitu ya. Yang kedua adalah beliau memiliki hubungan yang tidak terlalu harmonis dengan Jackmania gitu ya. Dan terakhir ya kalau soal Islam mungkin masih 50-50 di antara keduanya gitu. Nah disitulah kelihatan saya mengatakan tadi ya kalau potensi keduanya di masa mendatang masih bisa 50-50. Cuma kalau dibicarakan sekarang ya tentu saja melalui survei itu kita melihatnya bahwa RK sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Mas Pram dan juga Rano Karno gitu. Baik, saya menangkap dari pandangan Anda bahwa ada satu faktor penentu lainnya yakni menggait para pemilih rasional terutama warga Jakarta karena dari yang pertama soal popularitas dan kapabilitas tidak dipertanyakan dari dua pasangan calon ini dan juga seperti apa kedekatan dengan budaya dengan warga Jakarta dan ketiga adalah untuk menarik pemilih rasional. Tahan dulu sampai di sini, kita akan breaking news akan kami hadirkan kembali setelah jeda.